Tinta yang digoreskan di atas kulit kayu daluang dan kertas Eropa ini telah bertahan lebih dari 3 abad. Lembaran-lembaran yang mulai rapuh ini bukan sekedar benda mati, tapi jadi denyut nadi peradaban Islam di tanah Pasundan yang masih berdetak hingga hari ini. Manuskrip ini masih tersimpan rapi di sebuah pesantren di Cirebon. Pesantren tertua di Jawa Barat, Pesantren Buntet. Ini bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Ini adalah gerbang besar pintu masuk ilmu pengetahuan. Ikuti perjalanan ini dalam Jelajah Pesantren. Kompleks Pondok Pesantren Buntet bukan hanya saksi sejarah, tapi juga penjaga ingatan. Di sini tersimpan 43 manuskrip kuno yang telah melampaui zaman. Tiap lembarannya menyimpan hasanah keislaman yang kebanyakan ditulis tangan tanpa nama. Kini dalam dekapan Mamai Mujahid, generasi ke-7 pendiri pesantren, warisan yang mulai rapuh ini terus dirawat. Tujuannya agar kitab-kitab tua ini tetap menjadi sumber ilmu yang tak lekang oleh waktu. Kalau sekarang kita masih fokus kepada bagaimana penyelamatan fisik. Tetapi lebih dari itu, saya meyakini bahwa mu'allif atau para kiai kita, para penulis kitab ini, itu berharap bahwa apa yang diajarkan, yang ditulis di situ itu bisa terus diajarkan, bisa terus dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Sekarang hampir seluruh kitab-kitab yang ada di kita itu masih diajarkan ke santri-santri, baik itu tauhid, fikih, nahwu shorof, dan lain sebagainya. Yang artinya kurikulum yang ada pada saat ini itu sudah diajarkan mulai dari tahun 1700-an kan di Buntet itu gitu. Manuskrip-manuskrip ini adalah saksi bahwa Pondok Pesantren Buntet berdiri sebagai penjaga tradisi keilmuan agama tertua di Jawa Barat. Jejak intelektual tersebut berakar dari keberanian Kiai Haji Mukoim, seorang mufti Kesultanan Cirebon yang memilih jalan perlawanan. Demi menolak kompromi dengan VOC, ia menanggalkan jabatan prestisiusnya dan keluar dari kenyamanan keraton. Meski padepokannya di Dauan Sela sempat dibakar habis oleh Belanda karena dianggap mengancam, Mbah Mukoim tak pernah tunduk. Ia menepi, membangun kembali fondasi perlawanan di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Buntet pada 1750. Sejarah itu kan berdasarkan catatan ya. Nah, sementara kita ini anak cucunya itu dapat informasinya itu dari oral history, artinya dari turun-temurun, sehingga kemudian kami hanya mendapatkan manuskrip di angka itu di 1750 dari Kesultanan Cirebon. Kalau di Jawa itu saya pernah mewakili Buntet untuk menerima award ya dari PBNU untuk pesantren-pesantren yang lebih dari 100 tahunnya. Itu kita tuh di posisi ke-34 ya dengan Ciwaringin. Warisan yang ada di Buntet tidak pernah berhenti pada lembaran kertas kuno. Di rumah-rumah kiai di kompleks Pondok Pesantren Buntet, denyut keilmuan tetap hidup melalui tradisi yang tak lekang oleh zaman, yaitu sorogan dan bandongan. Dalam sistem sorogan, santri duduk berhadapan menyodorkan kitabnya di depan kiai, sebuah metode tatap muka yang menuntut ketelitian demi memastikan sanad ilmu tersambung dengan sempurna. Sementara itu, dalam bandongan, gema suara kiai membacakan kitab dan menjelaskan maknanya menyatu dengan ratusan santri yang menyimak hikmat secara kolektif. Dua metode ini adalah ruh kelestarian ilmu di Buntet yang tetap dipertahankan meski teknologi pendidikan terus berkembang. Manuskrip-manuskrip kita ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya kurikulum tentang materi tentang kitab tauhid, kemudian fikih, kemudian nahwu shorof itu kan masih diajarkan melalui metode bandongan dan sorogan ini gitu. Dan itu masih kita lakukan sampai dengan sekarang. Di
Di Buntet, menimba ilmu agama tak selalu berarti harus menetap di dalam asrama. Ada identitas yang hidup dan tumbuh di antara rumah-rumah penduduk sekitar pondok. Mereka dikenal dengan sebutan santri kalong. Layaknya kalong atau kelelawar, istilah ini merekam dinamika santri masa silam. Mereka yang menghabiskan siang untuk membantu keluarga, lalu berduyun-duyun memadati pesantren saat senja tiba untuk mengaji kitab hingga fajar menyingsing. Kini, tradisi tersebut beradaptasi dengan zaman. Para santri kalong mengikuti kurikulum formal di pagi hari, lalu pulang ke rumah karena jarak tinggal yang dekat sebelum kembali lagi untuk mendalami ilmu agama. Keberadaan mereka sangat signifikan, mencapai hampir separuh dari total santri yang ada. Jadi mereka sekolah tidur siang itu. Kemudian malamnya datang ke pondok, ngajinya malam. Nanti pulang-pulang itu subuh. Nah itu makanya dikatain kalong itu ya kayak pancen kayak kalong hidupnya gitu loh, santri-santrinya. Kesinambungan ilmu di Buntet terus bertransformasi mengikuti zaman. Di ranah pendidikan formal, tepatnya di Madrasah Aliyah Nadlatul Ulama Putri, tradisi keilmuan klasik menemukan bentuknya dan masuk ke dalam kurikulum fikih wanita. Sebagai madrasah yang seluruh siswinya perempuan, materi ini menjadi muatan lokal yang fundamental. Selain itu, adaptasi teknologi pun dilakukan secara nyata di tempat ini. Sebagai pilot project Madrasah Digital, Manu Putri menghadirkan fasilitas Smart Class sebagai jembatan ilmu. Di sini, literasi kitab kuning bersanding harmonis dengan kemajuan digital. Penguatan fikih yang komprehensif menjadi fondasi agar para siswi tetap teguh memegang prinsip, sekaligus membentuk karakter perempuan masa depan yang berwawasan luas. Keberadaannya di madrasah ini seiring dengan waktu memang sebagai pondasi yang kokoh, yang kuat di pesantren ini. Tapi seiring dengan waktu tadi, bahwa kita tidak bisa mengenyampingkan adanya modernisasi, digitalisasi. Bahkan sekarang dari Kemenak kan selalu berbicara tentang madrasah digital. Maka kita harus bisa mengikuti arus ini. Untuk itu, Manu Putri ini mengalami transformasi tanpa meninggalkan tradisi sebagai pilar di pesantren Buntet ini. Dari gurat tinta daluang yang sakral hingga pancaran layar smart class yang modern, Buntet menjadi ruang di mana masa lalu dan masa depan berselaraskan harmoni yang solid. Ia membuktikan bahwa tradisi bukanlah jangkar yang menahan, melainkan kompas penyuluh arah agar kita tak tersesat dalam perjalanan. Di sini warisan itu tetap terjaga dan ilmu tak sekedar dihafal, tetapi dipupuk agar tak lekang oleh waktu, sekaligus beradaptasi mengikuti zaman. Kembali ke pesantren adalah perjalanan pulang menuju jati diri. Sebuah langkah merawat akar demi tumbuh menjulang melampaui masa.